Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hayat, mahasiswa semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Di video pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah sistem digital sebagai dasar mengerjakan ujian akhir semester, yaitu mengenai presentasi materi pembahasan tentang 1. Konversi bilangan, 2. Gerbang logika, 3. Simbol dan tabel kebenaran. Saya akan menerangkan materi pembahasan ini hanya singkat dan intinya saja. Yang pertama, konversi bilangan. Apa sih yang namanya konversi bilangan? Sistem bilangan atau number system adalah suatu metode penomoran untuk menulis besaran dari suatu nilai atau angka. Sistem bilangan menggunakan sebuah bilangan dasar atau basis yang tertentu sebagai aturan penulisan besarnya. Dalam dunia komputer, ada 4 jenis bilangan yang sering dipakai, yaitu 1. Desimal, yaitu bilangan yang berbasis 10. 2. Bilangan biner, yaitu yang berbasis 2. 3. Oktal yang berbasis 8, dan bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Yang pertama, bilangan desimal, yaitu bilangan yang berbasis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangannya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan bilangan biner, yaitu bilangan yang berbasis 2, adalah sistem bilangan yang terdiri dari 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini dipopulerkan oleh John von Neumann. 3. Bilangan oktal atau bilangan yang berbasis 8 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir, heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Heksa adalah 6 dan desimal adalah 10. Maka heksadesimal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10-nya itu menggunakan huruf, yaitu A, B itu 11, C itu 12, D 13, E 14, F 15. Lanjut mengenai gerbang logika. Nah, pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut logic gate adalah besaran bentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan sebuah sinyal keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki 2 kode simbol, yaitu 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mekanikal. Nah, ada beberapa jenis gerbang logika. Terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu yang pertama, gerbang logika dan atau NAND. Yang 2, gerbang OR atau yang 3, gerbang NOT. Keempat, gerbang NAND. Kelima, gerbang NOR. Keenam, gerbang XOR atau OR eksklusif, dan 7, gerbang XNOR atau NOR eksklusif. Nah, fungsi gerbang logika. Fungsi utama dari gerbang logika adalah untuk membentuk sebuah jalur digital atau semua komponen-komponen dapat saling terhubung dengan baik, sehingga suatu perangkat elektronika bernilai dengan baik juga. Selain itu, gerbang logika dapat berfungsi sebagai sebuah sistem untuk memerintah atau menerjemahkan suatu perangkat. Simbol dan kebenaran. Tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel input, masukan atau
Menghasilkan output keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau tabel kebenaran. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan 1. Tinggi dan rendah, B atau 02 benar atau salah, 03 on atau off, dan keempat 1 dan 0. Contoh penerapannya ke dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor atau transistor logic TTL atau OV dalam rangkaian akan sebagai low atau 0, sedangkan minima V akan menjadi high atau 1. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 7 gerbang logika dasar beserta simbol dan tabel kebenarannya. Saya hanya menjelaskan 3 gerbang logika saja, yaitu gerbang logika N, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. 1. Gerbang logika N atau gerbang N. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Output gerbang dan atau N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input layak logika 1, dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input layak logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika dan atau gerbang logika N adalah tanda titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Ini dia simbolnya, simbol gerbang logika N, dan ini tabel kebenarannya. Apabila masukannya sama-sama 0, maka outputnya 0. Oke, lanjut. 2. Gerbang logika OR atau gerbang logika atau. Gerbang logika atau OR memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input layak logika 1, dan jika ingin menghasilkan output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi bilangan OR adalah tanda plus. Ini. Dan ini dia simbol gerbang logika OR. Ini. Dan ini tabel kebenarannya. Apabila masukannya, output atau inputnya, keluarannya 0, maka outputnya 0. Dan apabila keluar inputnya di antara X-nya 1 dan Y-nya 0, maka outputnya 1. Dan sama-sama inputnya 1, maka keluarannya adalah 1. Lanjut. 3. Gerbang logika NOT atau gerbang NOT atau gerbang logika tidak hanya memerlukan sebuah pasukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang tidak atau gerbang NOT disebut juga dengan interval pembalikan karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau masukannya. Berarti jika ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai gerbang logika 0, maka input atau masukan harus layak logika 1. Tidak biasanya dilambangkan dengan, atau gerbang NOT bisa dilambangkan dengan simbol means atau variabel inputnya, atau di atas variabel inputnya. Ini dia simbol gerbang NOT, itu segitiga. Dan tabel kebenaran gerbang NOT yaitu ini. Dan sekian dari penjelasan saya mengenai konversi bilangan, gerbang logika, dan simbol tabel kebenarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.